Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Dasar 1, terusus CPMK 2 nomor 4. Oke. Jadi sebuah truk mulai bergerak dari keadaan diam pada jalan yang lurus. Kemudian dia melaju dengan percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 hingga truk tersebut mencapai kelajuan 20 meter per sekon. Kemudian truk tersebut menempuh perjalanan selama 20 sekon dengan kelajuan yang konstan sampai remnya diinjak dan menghentikan truk tersebut secara beraturan selama selang waktu 5 detik. Pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama itu berapakah lama truk tersebut bergerak, dan bagian B itu berapakah kecepatan rata-rata truk selama gerak tersebut terjadi. Baik, untuk menyelesaikan soal ini, maka saya bagi atas 3 buah bagian. Oke. Yang pertama itu kondisi di mana truk mulai bergerak dari keadaan diam. Oke. Kemudian dia melaju dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat hingga truk tersebut mencapai kelajuan 20 meter per sekon. Lalu keadaan kedua itu pada saat truk tersebut menempuh perjalanan selama 20 detik dengan kelajuan konstan. Oke. Kemudian untuk kondisi ketiga, pada saat truk itu direm hingga dia berhenti dalam selang waktu 5 detik. Oke. Kalau begitu, langsung saja kita masuk pada kondisi yang pertama. Pada kondisi yang pertama ini, itu kita bisa atau kita ingin menentukan waktunya terlebih dahulu dari truk tersebut mulai dari keadaan diam hingga dia mendapatkan kelajuan sebesar 20 meter per sekon. Adapun kita bisa menggunakan persamaan GLBB sebagai berikut. VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan dengan T. Apabila kita melihat kondisi soal pada bagian pertama ini, itu dia bergerak dari keadaan diam, berarti V0-nya dia akan bernilai 0. Lalu keadaan akhirnya itu kelajuannya menjadi 20 meter per detik. Oke, dengan percepatan sebesar 2 meter per sekon pangkat 2. Oleh sebabnya, apabila kita masukkan angka-angkanya ini, maka dengan mudah kita bisa menentukan waktunya itu adalah sebesar 10 sekon. Kemudian, dari kondisi pertama ini, kita juga bisa menentukan jarak tempuhnya. Mulai dari keadaan diam hingga dia mencapai kelajuan 20 meter per sekon. Oleh karena itu, kita gunakan lagi persamaan GLBB, S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT pangkat 2. Lagi-lagi V0-nya itu dia bernilai 0 karena dalam keadaan diam. Apabila kita masukkan angka-angkanya, A-nya itu sebesar 2 meter per sekon pangkat 2 dan waktu tempuhnya itu adalah 10 detik, maka kita akan peroleh itu selama selang waktu tersebut, selama 10 detik, truk tersebut telah menempuh jarak sejauh 100 meter. Sekarang kita masuk pada kondisi yang kedua, yakni kemudian truk tersebut menempuh perjalanan selama 20 detik dengan kelajuan yang konstan. Oke, jadi ada kata kunci di sini, kelajuan yang tetap, maka dia termasuk GLB. Oleh sebabnya, kita bisa menentukan berapa jarak yang ditempuh selama 20 detik tersebut pada kondisi yang kedua, yakni S sama dengan V dikalikan dengan T. Adapun V di sini kecepatannya merupakan kecepatan akhir yang kita ambil pada kondisi yang pertama, yakni sebesar 20 meter per sekon. Oleh karenanya nanti kita peroleh itu pada kondisi kedua, truk itu telah menempuh jarak sejauh 400 meter setelah bergerak selama 20 detik. Sekarang kita masuk pada kondisi yang ketiga. Jadi pada kondisi yang ketiga ini, truk langsung direm sehingga truk itu mengalami perlambatan sehingga dia berhenti bergerak dalam waktu 5 detik. Oleh sebab itu, kita lagi-lagi menggunakan persamaan dari GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yakni VT sama dengan V0 kurang A dikalikan dengan T. Di sini
kita gunakan minus karena truk itu kan direm, otomatis dia akan memperoleh perlambatan. Nah, perlambatan itu kita bersimbol dia minus. Adapun untuk VT-nya itu adalah kondisi akhir truk, yakni dia dalam keadaan diam, maka VT-nya 0. Sedangkan V0-nya itu merupakan nilai kecepatan yang berasal dari kondisi yang kedua tadi. Oke. Lalu waktunya T itu adalah dia bergerak selama 5 detik sampai akhirnya dia berhenti. Kalau kita masukkan variabel-variabelnya ke dalam persamaan ini, angka-angkanya, maka kita peroleh 0 sama dengan 20 meter per sekon dikurang A dikalikan dengan 5 sekon. Dari sini kita bisa menentukan berapa nilai perlambatannya, yakni sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Setelah kita menemukan perlambatannya, yakni sebesar 4 meter per sekon pangkat 2, maka kita juga bisa menentukan berapa jarak tempuh pada kondisi ketiga ini, mulai dari truk tersebut diinjak remnya sampai dia berhenti selama waktu 5 detik. Lagi-lagi kita gunakan persamaan GLBB, S sama dengan V0T dikurang 1/2 AT pangkat 2, dengan memasukkan variabel nilai perlambatannya sebesar 4 meter per sekon pangkat 2, lalu waktunya itu selama 5 sekon, maka nanti kita peroleh jarak tempuhnya itu sama dengan 20 meter per sekon dikalikan dengan 5 sekon, dikurang setengah nilai dari perlambatannya, kita kalikan dengan waktu hingga dia berhenti, sampai dia berhenti ini 5 detik. Oleh sebab itu, apabila kita menyelesaikan persamaan ini, nanti kita peroleh hasil akhirnya itu sebesar 100 meter dikurang 50 meter, yakni sebesar 50 meter. Setelah kita menganalisis, maka kita bisa langsung menjawab pertanyaan pada poin A, yakni berapa lama truk tersebut bergerak. Berdasarkan analisis kita pada kondisi pertama, kedua, dan ketiga, maka lama truk bergerak itu adalah 10 detik, kita tambah dengan 20 detik, lalu kita tambah dengan 5 detik, maka kita peroleh hasil sebesar 35 sekon atau 35 detik. Adapun berapa kecepatan rata-rata truk selama bergerak? Ingat, kecepatan rata-rata berarti kita butuhkan itu besaran perpindahan ya, karena truknya itu hanya bergerak pada satu arah. Oke, jadi sama saja kita mengambil jarak tempuh totalnya. Jadi berdasarkan pada kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga itu, jarak tempuh totalnya adalah 100 meter ditambah 400 meter, kemudian ditambah dengan 50 meter. Kita peroleh sebesar 550 meter dibagi dengan waktu total tempuhnya, yakni 35 sekon. Maka nanti kita peroleh hasil sebesar 15,7 meter per sekon. Kalau begitu, sekian pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah Fisika Dasar 1 terusus soal CPMK 2 nomor 4. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.